A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Daramang Bapak Ibu sadayana. Alhamdulillah rabbil alamin. Tiris tuh Pak. Udaranya cukup ya. Mudah-mudahan di rumah Allah ini kita mendapatkan kehangatan. Kehangatan dalam kebersamaan, kehangatan dalam iman, kehangatan dalam rahmat Allah insyaallah ya. Semoga selalu sehat walafiat. Saya ingin mulai dari satu hadis untuk mengingatkan saya dan kita semua tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ya. Kata Nabi ja'alallahu rahmah. Allah menjadikan rahmat itu dalam 100 bagian, betul ya? Gitu. Sebentar. Nih. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmah itu dalam 100 bagian. Ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Dan yang 100 ini kemudian 99-nya digenggam di sisinya. Amsaka yumsiku itu ditahan, digenggam. Wa anzala fil ardi, dan yang diturunkan ke muka bumi juz'an wahidan, cuman 1% berarti gitu. Hanya 1% rahmat Allah yang diturunkan di majelis ilmu seperti ini di seluruh muka bumi, cuman 1% dari 99. Famin dzalikal juz'i, dari 1% inilah yatarohamul khalqu, seluruh makhluk. Nabi tidak membatasi manusia, tapi semua makhluk. Semua makhluk saling berkasih sayang, itu hanya manifestasi dari 1%. Hanya tersentuh dari 1% rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu, saling tersenyum, itu cuma 1% rahmat Allah yang sudah dibagi-bagi. Kita kebagian berapa dari 1%? Wallahu alam, gitunya. Hanya kecil. Tapi itu sudah cukup untuk seluruh makhluk di muka bumi saling berkasih sayang. Hatta tarfa'ar farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Dan
Nabi memberi contoh seekor kuda mengangkat kaki dari anaknya khawatir menginjak dan melukai. Kalau di hadis Bukhari faras. Kalau di hadis Muslim itu apa? Hatta tarfa'ad dabatu hafiraha khasyata an tusiba waladaha. Sampai binatang apapun, termasuk binatang buas, akan mengangkat cakarnya menghindari dari melukai anaknya. Ada satu, saya tidak tahu sudah pernah diputar atau belum, video macan yang memburu babon gitu. Sudah? Belum. Walaupun sudah juga sudah lupa muridnya. Sayanya dan bapak ibunya juga. Orang nonton loh, nobar lah begitu ya. Nobar memaknai dan mengapresiasi hadis Nabi. Jadi silahkan nonton, tidak perlu pakai narasi segala macam. Hal yang biasa ya, macan tutul makan buruannya. Ternyata macan tutul atau mangsanya ini sedang menyusui anaknya. Tuh, jatuh anaknya. Ini tenawan macan tutul atau jaguar atau bukan citah ya. Tiba-tiba macan tutul yang tadi buas berubah jadi macan tutul yang penuh keibuan. Ini bukan karena di depan kamera. Gigi yang dia pakai membunuh ibunya, gigi yang sama yang dia pakai untuk menyelamatkan anaknya dari kejaran hiena. Ya. Ada hiena yang mau ngincar, diselamatkan. Sekali lagi ini bukan settingan sutradara, pencitraan jaguar untuk membersihkan nama baik. Gitu. Tapi jaguar ini bertingkah seperti induknya, seperti ibunya. Iya, dari tatapan matanya. Dari tatapan matanya ini bukan, ini buat makan malam, gitu. Ibunya buat nanti makan siang. Bahkan saat kadejang tong didinya bisi gebis, gitu. Kalau boleh, kalau bisa ngobrol mungkin begitu. Jangan di situ, jangan di situ. Mungkin ya kalau jaguar bisa ngomong mungkin begitu. Hati-hati, gitu. Nah, kuku yang ada di kaki jaguar ini luar biasa, mencengkram dan kalau sudah kena nggak bisa lepas. Tapi ya, gigi, taring semuanya. Tapi hati-hati saat dia memindahkan anak mangsanya, anak buruannya.
Dah, sehari-harinya jadi sibuk ngurus anak. Ibunya jadi lupa begitu. Ibunya lupa untuk dikonsumsi. Balik lagi kita ke hadis ini. Yatarahamul khalqu. Makhluk itu saling berkasih sayang. Rasulullah tidak menyebut ibu ke anak berkasih sayangnya, tapi seluruh makhluk, sesama makhluk bisa saling berkasih sayang gitu. Walaupun bukan anak kandung, tapi bisa menyayangi. Walaupun hewan buas, tapi bisa menyayangi anak dari mangsa, anak dari buruannya. Itu cuma 1%. 1% rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada manusia yang lebih daripada jaguar, berarti kurang tatih tayang. Kurang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibah. Dan Asmaul Husna yang selalu kita ulang-ulang sehari 17 kali itu tentang rahmah. Dari 99 Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang selalu menyertai Al-Fatihah kita gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jadi saya ingin mulai dari sini karena dari rahmat Allah ini juga kita mendeklarasikan kemerdekaan. Tah kadinya mengkol nama tidinya. Beloknya dari situ. Atas berkat rahmat Allah, alhamdulillah, bangsa Indonesia mengakui kasih sayang Allah dan didokumentasikan, dibacakan. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur antara ikhtiar, antara pengakuan kepada pemberian Allah dan juga ikhtiar. Ini nafas Islaminya terasa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Bahkan kita tahu saat Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan, kan ya tolong dikoreksi, saya memang dulu rada tunduh pas belajar sejarah teh. Tapi rada ingat sedikit lah gitu. Katanya ada generasi senior, ada generasi junior gitu. Ada ada dialektika, ada dinamika antara Soekarno, Hatta dengan Soekarni dan siapa begitu generasi mudanya. Yang saya ingat ada Soekarno, ada Soekarni, tanah begitu yang nempel teh. Ya, Soekarno dengan Hatta pengen jalurnya itu jalur yang hati-hati, yang formal, yang PPKI. Sementara Soekarni kita punya momentum, mumpung ada vacuum of power, mumpung ada kekosongan kekuasaan, mumpung Jepang itu sudah menyerah kepada sekutu, kita umumkan segera sekarang. Tapi Soekarno inginnya ya jalur PPKI sajalah begitu yang lebih prosedural. Generasi muda, ini mumpung sekarang momentumnya yang terbaik. Dan akhirnya diculik teh begitunya. Dibawa ke Rengas Dengklok, diculik. Kalau tidak salah ada siapa Subarjo gitu, Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo yang jadi penengah antara generasi senior dengan generasi mudanya, dan singkat cerita dari situlah kemudian disepakati kata Soekarni deklarasikan tanggal 17 Ramadan itu. Kalau saya cek 17 Agustus 45 itu hari Jumat ternyata. Hari Jumat. Di Google-nya sekarang 17 Agustus 45 hari apa? Oh hari Jumat, Masya Allah. Hari Jumat di bulan Ramadan tanggal 9. Jadi saat membacakan, yang membacanya sedang puasa, saat mengibar bendera, yang mengibar benderanya juga sedang puasa, gitu.
yang sedang berbaris, yang berbarisnya semua sedang puasa, yang berdiri mendeklarasikan proklamasi semuanya sedang puasa. Insya Allah. 9 Ramadan. Jadi nafas islaminya terasa sangat kental sekali di sana. Dan insya Allah ini pembacaan doa setelah proklamasi. Gambarnya mas saya cari di Google. Pembacaan doa setelah proklamasi. Nafasnya nafas Islami luar biasa. Dan pengakuan yang luar biasa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nafas orang yang sedang puasa itu, kata Nabi, lebih wangi dari kesturi. Maka kalimat yang keluar dari mulut orang yang puasa ini kalimat yang wangi. Kalimat yang indah, apalagi kalimat ini mengakui kasih sayang dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nafasnya wangi orang yang sedang puasa. Kata-katanya juga wangi. Dan Bapak Ibu, insyaallah ya. Bentuk rahmah Allah. Kalau ini kita dalam bersyukur itu kadang melihat ke bawah, kata Nabi gitu ya. Mensyukuri kemerdekaan, lihatlah ke bawah. Rahmat Allah dalam kemerdekaan Indonesia bandingkan dengan negara-negara yang merdeka dengan tetangga kita. Pertama, jumlah penduduknya tidak punah, bahkan semakin bertambah. Waktu Rhoma Irama bikin lagu masih seberapa? 135 juta. Liriknya harus diganti, untung tidak viral sampai hari ini begitu ya. Sekarang sudah 200 seberapa? 270, 280. Bandingkan dengan negara tetangga yang mana aborigin misalnya, sebagai warlocknya, warga lokal, warga pribumi, entah sudah berapa sekarang jumlah pribuminya. Makin lama bahkan kalau saya tidak salah ada undang-undang untuk undang-undang untuk menjaga pribumi begitu supaya tidak surut. Amerika dengan Indiannya sudah kalah. Sudah tidak ada lagi atau tidak dominan lah warga pribuminya. Tapi Indonesia dengan atas berkat rahmat Allah. Ini wangi kalimatnya dan karena mengakui rahmat Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur adalah mengakui ini nikmat dari Allah. Kenapa bentengnya Zulkarnain itu bertahan sampai hari kiamat? Karena Zulkarnain setelah berhasil membangun mega proyek infrastrukturnya, mengakui keberhasilannya atas berkat rahmat Allah. Kata Zulkarnain, haza rahmatu min rabbi. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Jadi ya kita belajar dari Al-Qur'an Zulkarnain, kita belajar dari kemerdekaan Indonesia. Kalau ingin dipertahankan oleh Allah, maka akui jasa Allah, akui berkat rahmat dan kasih sayang Allah, akui peran Allah dalam segala hal. Tapi kalau tidak mengakui peran Allah, Fir'aun ditenggelamkan, Qarun juga ditenggelamkan, karena menepuk dada, saya. Gitu. Kata Fir'aun, alaisa li mulku Misr, bukankah milik saya kerajaan Mesir ini? Bahkan duluan li-nya daripada mulkunya. Normalnya, alaisa mulku Misr li, bukankah kerajaan Mesir itu milik saya? Ini li-nya didahulukan. Alaisa li, kalau dalam bahasa Arab ini namanya ditaksis. Bukankah hanya milik saya seluruh kerajaan Mesir? Kalian semua cuma numpang, ngontrak. Li, ini semua milik saya. Ya, kalimatnya mirip seperti siapa yang di Perancis teh?
Antoinette eta Marie Antoinette gitu yang bilang l'état c'est moi gitu. Negara adalah saya. Dan Qarun yang bilang innama utituhu ala ilmin indi. Saya karena pintar, saya bisa sukses dan berharta seperti ini. Saat peran Allah dinihilkan, saat itu juga ditiadakan. Tapi saat peran Allah diabadikan, saat itu juga Allah akan menunjukkan bahwa semua atas berkat rahmat Allah. Satu, jumlah penduduk tidak punah, bahkan semakin bertambah. Yang ini rahmat Allah. Memang jadi tantangan. Betulnya jadi tantangan. Tapi kalau membandingkan dengan negara-negara Jepang yang mereka sampai, siapa nih yang mau kerja di Jepang? Kunaon gitu, tidak ada regenerasi, mayoritasnya orang-orang yang sudah senior semua. Jerman misalnya yang, ya saya tidak tahu istilahnya, tapi di bawah 2 begitu ya, di bawah minimal 2. Pertumbuhan penduduk ada rasionya begitu. Kalau di bawah dari 2, kemungkinan ini bakal kekurangan penduduk. Satu, berkah rahmat Allah jumlah penduduknya tidak punah walaupun katanya dijajahnya ratusan tahun. Yang kedua, Masya Allah, bahasanya, budayanya, suku lokalnya tetap terjaga. Bukan bahasa Inggris yang jadi bahasa persatuan kita. Juga bukan bahasa Jepang atau bahasa Belanda. Bandingkan dengan negara tetangga yang merdeka, di Australia jadi bahasa Inggris, bukan bahasa aborigin. Di Amerika bukan bahasa Indian. Di tetangga kita di Malaysia gitu, bahkan bahasa Inggris. Di kita alhamdulillah bahasanya masih utuh. Ini punten. Kalau seperti tetangga, mungkin yang hadir di depan saya Mararancung, Bararodas, Bararule gitu. Tapi mayoritasnya masih tetap warga Indonesia dengan beragam sukunya yang masih terjaga atas berkat rahmat Allah, terjaga lokalnya. Yang ketiga, atas berkat rahmat Allah tidak menjadi bagian dari negara lain atau persemakmuran, tidak harus menginduk, tidak harus di bawah Inggris misalnya. Alhamdulillah. Walaupun ya secara politik mungkin kadang katarika ditu kadia, tapi dah kita non blok insya Allah muridnya gitu. Tidak menjadi bagian dari negara lain secara formal. Yang keempat, atas berkat rahmat Allah dalam kemerdekaan, biasanya kalau membandingkan ini dengan niat mensyukuri kemerdekaan, lihatnya ke bawah. Banyak negara yang kalau sudah merdeka malah pecah, makin lama makin kecil gitu. Mana negara yang tantan teh? Uni Soviet. Merdeka dari Uni Soviet malah jadi kecil-kecil. Ada Tajikistan, Kazakhstan, kecil-kecil semuanya. Yugoslavia, kecil. Jadi mana? Bosnia, Herzegovina dan Serbia dan sekitarnya. Gitu. Bahkan setelah secara formal Turki Utsmani tidak lagi sebagai dinasti, sebagai khilafah, pecah juga tuh. Negara Arab juga jadi pecah kecil-kecil, gitu ya. Ada Saudi Arabia, Yaman. Akhirnya masing-masing punya pemerintahan sendiri-sendiri. Padahal dulunya masih satu bagian di bawah satu koordinasi. Tapi fenomena itu terbalik dengan Indonesia. Yang dulu kita itu justru kecil-kecil dan terpecah. Dari kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Indragiri, kerajaan apalagi di bawahnya gitu. Dari mulai kesultanan-kesultanan yang tadinya pecah setelah merdeka malah bersatu. Ini rada unik gitu ya. Yang lain setelah merdeka jadi pecah. Kita dari tadinya pecah malah membesar wilayahnya, malah makin bersatu. Bagi saya ini
atas berkat rahmat Allah. Karena kalau bukan rahmat Allah, sulit untuk bisa menyatukan, begitunya. Menyatukan. Ya, seperti jaguar dengan anak babon tadi, begitu susah untuk bisa bersatu. Tapi rahmat Allah lah yang menyatukan. Dan rahmat Allah dalam kemerdekaan Indonesia, kita melihat Islam sebagai agama yang merekatkan dari ujung, dari Sabang sampai Merauke. Semua nikmat itu rahmat. Ini kalau digali lebih jauh pasti lebih banyak lagi pastinya. Bagaimana rahmat Allah dalam kemerdekaan Indonesia. Sehingga akhirnya mensyukuri kemerdekaan Indonesia adalah menjaga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat kita agar terus, apa bahasa Al-Qur'annya? La'allakum turhamun, agar kalian terus menerus disayangi oleh Allah. Kalimat turhamun ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu present continuous tense. Supaya sekarang dirahmati, besok dirahmati, dan seterusnya dirahmati. La'allakum turhamun. Supaya kalian terus menerus dirahmati dan tidak putus rahmatnya. Maka menjaga kemerdekaan adalah menjaga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengisi kemerdekaan, mengisinya dengan yang mengundang dan menjaga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin fokus ke sini. Semua nikmat adalah rahmat. Semua nikmat adalah rahmat. Syurga, jelas ya. Kata Nabi, masuk syurga bukan sekedar karena amal. Sampai para sahabat mengkonfirmasi, bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Kata Nabi, wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Saya juga demikian, hanya karena rahmat Allah sajalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelimuti saya dengan rahmatnya dan memasukkan saya ke dalam syurganya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Dan apa lagi? Hujan dalam surat Al-A'raf juga rahmat. Ya, kita musim kemarau tapi basah sejuk, alhamdulillah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki dan penghasilan juga rahmah. Al-Quran juga rahmah. Ya. Banyak rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di sekitar kita semuanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini poin pertama tentang kemerdekaan kita, mensyukuri kemerdekaan Indonesia dengan mengakui rahmat Allah dan menjaga rahmat Allah, mengisinya dengan aktivitas yang juga menjaga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau merdekanya atas berkat rahmat Allah, tapi setelah merdekanya malah mengundang murka Allah, nah ini yang kita khawatirkan, ini yang kita takutkan. Yang kedua, sesuai dengan judul dan tema yang mungkin sudah disampaikan oleh panitia, kita ingin membandingkan antara, atau mungkin judulnya begini, karena sebagai umat Islam, suri tauladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi sebagai uswah hasanah, bukan hanya role model dalam ibadah, tapi Nabi juga sebagai role model dalam membangun negeri. Kita sepakat mungkinnya insya Allah. Karena Nabi itu bukan sekedar pemimpin agama, bukan sekedar pemimpin umat Islam, tapi juga pemimpin negeri. Bagaimana Nabi membangun negeri Madinah adalah
role model umat Islam dalam membangun Indonesia. Karena sejak awal nafas Islamnya juga masih terasa gitu, atas berkah rahmah Allah dan seterusnya. Dan saya mencoba untuk membandingkan antara berdirinya negeri Madinah dengan berdirinya negeri Indonesia, proklamasi Indonesia. Sedikit banyak punya kemiripan, walaupun tidak selalu sama. Setidaknya kita bukan menjadikan negeri Madinah itu imitasi negeri Madinah di Indonesia, bukan imitasi tapi lebih ke inspirasi. Lebih ke inspirasinya bukan ke imitasinya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita tahu ini momen yang sangat genting luar biasa. Ya. Dan penempatan proklamasinya juga betul-betul, tolong dikoreksi ya. Awalnya katanya di rumah Laksamana Maeda begitu. Tapi karena khawatir tidak aman, sekutu kemudian minta menahan, cari tempat yang lebih aman di Pegangsaan Timur. Di Pegangsaan Timur. Disitulah akhirnya Rasulullah, pendiri bangsa kita, mendeklarasikan kemerdekaannya. Ternyata dalam sirah nabawiyah kita menemukan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau ingin mendeklarasikan sebuah negeri, sebentar, itu juga dalam kondisi yang genting luar biasa. Bapak Ibu, sebelum berdirinya negeri Madinah, ada satu peristiwa yang ini kata para sahabat, khususnya sahabat Ansor, cari dulu. Nah ini dia. Kata para sahabat Ansor, bagi kami peristiwa ini, Baiat Aqobah yang kedua, itu lebih penting dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan semua perang-perang yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Kata mereka, tanpa peristiwa ini nggak ada yang namanya negeri Madinah. Tanpa peristiwa Bai'ah Aqobah yang kedua, tidak ada yang namanya hijrah ke Madinah. Tidak ada yang namanya negeri Madinah. Tidak ada yang namanya perang Badar dan seterusnya. Sehingga ini bahasa saya saja, ya, bukan bahasa di kitab sirah. Peristiwa Bai'at Aqobah yang kedua itu semacam proklamasi berdirinya negeri baru. Karena tanpa ini, kata sahabat Ansor, tidak ada hijrah. Karena Nabi hijrah itu mencari negeri yang siap untuk melindungi. Dan apa bedanya hijrah ke Habasyah dengan hijrah ke Madinah? Kalau ke Habasyah hanya sekedar mencari perlindungan semata. Dan mengandalkan satu orang saja, Raja Najasyi. Di bawah Najasyi belum terkondisikan menterinya, rakyatnya dan seterusnya belum terkondisikan. Yang terkondisikan, yang dimention oleh Nabi cuma satu. Fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun. Di Habasyah ada raja yang tidak pernah zolim. Tapi cuma satu yang dimention. Tapi sistemnya yang berjalan, kemudian masyarakatnya itu belum tentu mereka bisa sejalan dengan nafas Islami. Kalau rajanya meninggal ya sudah, kondisi bisa berubah. Tapi kalau di Madinah, itu bukan top down, bottom up. Dari bawah masyarakatnya sudah siap dan mereka menginginkan seorang pemimpin untuk menjadi penengah. Iya, Masya Allah, ini luar biasa. Bapak Ibu, kadang perselisihan itu mengantarkan seseorang justru kepada kebaikan. Kadang ya. Maksud saya, penduduk Madinah itu mereka sudah lelah dengan berselisih antara Aus dengan Khazraj. Capek perang terus-terusan.
Dan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, mereka sudah lelah menanti kedatangan Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu dalam Alkitab mereka. Sehingga kedatangan Nabi Muhammad itu bagi penduduk Madinah sebagai cahaya. Istauqada naro bahasa Al-Qur'annya. Mereka sedang mencari cahaya. Siapa yang bisa mendamaikan negeri Madinah? Oh, ada nih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Nabi ke Madinah itu sangat disambut sebagai sosok penengah, dan peristiwa deklarasi berdirinya negeri Madinah itu dimulai dari peristiwa ini. Genting-genting, dikejar-dikejar. Peristiwa ini kejadiannya ya, kalau proklamasi mungkin pagi hari, kalau ini malam hari. Sekali lagi peristiwa Baiat Aqobah yang kedua itu adalah deklarasi berdirinya negeri Madinah. Diinisiasi oleh 75 sahabat. Hanya Nabi, ya, orang muhajirin yang lain tidak hadir di sana. Saking rahasianya, sampai umat Islam 75 sahabat Nabi yang muslim ini berangkat dari Madinahnya itu bareng-bareng dengan jamaah haji yang musyrik. 300 jamaah haji yang musyrik dari Madinah, 75-nya muslim. Tujuannya supaya apa? Melebur, menyatu, ya kita bareng-bareng saja hajiannya. Tapi malam hari, waktunya juga sangat dipilih oleh Nabi. Timingnya itu betul-betul dipilih. Konon katanya, karena Soekarno itu katanya senang dengan angka-angka, dipilih tanggal 17 itu ya, karena sehari kita 17 rakaat sholatnya, cenah. Tanggal 17. Dipilih oleh Nabi. Kapan pertemuannya? Tanggal 13 di malam hari. Lokasinya di Aqobah. Ini seperti memilih lokasi proklamasi yang paling cocok dan waktu yang paling tepat. Kenapa tanggal 13 Zulhijjah? Karena banyak jamaah haji di tanggal 12 yang sudah mengambil nafar awal, sehingga lebih kosong daerah Mina. Dan meminimalisir mata-mata Quraisy yang mungkin mengendus pertemuan penting ini, sehingga Rasulullah memilihnya malam hari. Punten, malamnya bukan awal malam, malamnya juga bukan akhir malam, tapi tengah malam. Kalau awal malam mungkin masih banyak yang belum tidur, kalau akhir malam mungkin masih banyak yang sudah bangun, tapi kalau tengah malam kemungkinan kecil masih ada yang bangun, begitu. Kemungkinan kecil. Sehingga kata Nabi, sholat tahajud yang paling afdol itu sholat tahajudnya Nabi Daud. Setengah malam tidur, sepertiga malam sholat, seperenam malam tidur lagi. Tapi nanti bangun lagi. Jadi setengah, seperenam, setengah, sepertiga, seperenam. Hadisnya sahih. Singkat cerita, deklarasi ini Bapak Ibu isinya 5 dan luar biasa. 5 itu kalau kita ada di sana, belum tentu kita juga siap untuk ikut tanda tangan. 1, kata Nabi, kalian siap untuk mendengar dan taat kepada saya. Kalau kalian siap dengan poin yang pertama, saya jadi hijrah ke sana dan ayo deal kita sama-sama mendirikan negeri di sana. Tapi jadikan Rasulullah sebagai pemimpin. Karena pemimpin itu ya didengar dan ditaati. Sami'na wa ata'na itu artinya Anda pemimpin, saya yang dipimpinnya. 1. Yang kedua, antubayyi'uni ala antunfiqu fi sabilillah. Kalian siap untuk berinfak, berkontribusi. Kalau bahasa kita apa? Rasulullah menyiapkan sistem fiskalnya, gitu, sistem keuangannya, ditopang dengan infak dari seluruh muslimin yang ada di Madinah. Mereka yang mengeluarkan harta, mereka juga siap dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga, wa antubayyi'uni ala an ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
kalian siap untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bersikap proaktif, membangun negeri bukan hanya ada di pundak seorang nabi saja. 1, kepemimpinan, 2, keuangan, 3, masalah kebersamaan dalam mengemban dan membangun negeri Madinah. Yang keempat, wa antamnauni kama tamnauni sa'akum wa auladakum. Dan kalian bersumpah kepadaku, berbaiat kepadaku, melindungiku seperti kalian melindungi anak dan istri kalian. Ini kalau bahasa kita kesepakatan untuk pertahanan dan keamanan. Kepemimpinan, keuangan, kebersamaan, pertahanan. Dan yang kelima, wa alla ta'khudhu fillahi laumata laim. Dan kalian tidak akan menggubris siapapun yang mengejek, mencela, memaki dalam proyek kita ini. Singkat cerita, mereka kemudian tanda tangan, salaman, selesai, ya deklarasi untuk membangun negeri Madinah di saat Abu Jahal sedang tidur, di saat Abu Lahab sedang tidur, di saat Abu Sufyan sedang tidur. Justru Rasulullah dan para sahabat mereka sepakat untuk membangun negeri demi kemerdekaan umat Islam yang ada di Mekah yang selama ini ditindas oleh Fir'aun bernama Abu Jahal dan kawan-kawannya. Bapak Ibu punten, saya sengaja menyebut Fir'aun karena Al-Quran banyak turun kepada Rasulullah di Mekah itu cerita Fir'aun Musa, Fir'aun Musa, Fir'aun Musa. Bukan sekedar cerita masa lalu, tapi membaca realita dengan kacamata Al-Quran. Kenapa Al-Quran menceritakan Fir'aun dan Musa? Oh, Quraisy teh, Abu Jahal teh Fir'aun kita Musanya. Jadi memerdekakan umat Islam yang sedang dijajah oleh Fir'aun di Mekah dengan deklarasi kemerdekaan di Baiat Aqobah membangun negeri di Madinah. Kenapa jadi ke sini? Karena poin berikutnya, gong nama dari kajian pagi ini adalah kemerdekaan Palestina. Kita mulai dari kemerdekaan Indonesia atas berkah rahmah Allah. Nafasnya nafas Islami, inspirasinya adalah sejarah berdirinya negeri Madinah sebagai role model bagi umat Islam membangun negeri. Dan saya tidak tahu apakah kemerdekaan Palestina itu akan meniru kemerdekaan Indonesia atau jangan-jangan langsung meniru kemerdekaan umat Islam di Mekah dengan dengan Baiat Aqobah kedua dan seterusnya. Karena isinya ada 5 tadi yang luar biasa. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah sepakat deal kita dirikan negeri Madinah, sepakat ya Rasulullah, siap mati, siap mati. Karena bagi penduduk Madinah, kalau mereka siap melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya mereka siap untuk berhadapan dengan Quraisy. Bahasa kita sekarang begini, Indonesia siap mengakui kemerdekaan Palestina di sidang PBB misalnya begitu ya. Kapan itu teh? Sudah lewat? Atau belum? September kalau nggak salah, yang kemarin sempat ramai begitu. Prancis, Emmanuel Macron katanya nanti Prancis akan mengakui kemerdekaan Palestina. Benjamin Netanyahu-nya kesal, wah kalian. Dan beberapa negara Spanyol katanya akan mengakui kemerdekaan Palestina. Akhirnya di Spanyol terjadi mati lampu dan seterusnya. Diganggu lah intinya. Bayangkan kalau seandainya, punten, ini apakah kemerdekaan Palestina akan meniru kemerdekaan Muhajirin dengan berdirinya negeri Madinah? Maksud saya, apakah Indonesia itu akan menjadi ansornya? Sebagaimana ansor ke Rasulullah, kami siap menjadi pelindung Anda ya Rasulullah, walaupun resikonya kami akan berhadapan dengan Quraisy. Betul? Quraisy itu superpower pada masanya. Dan Rasulullah itu orang yang dianggap bermasalah oleh orang Quraisy. Siapa yang melindungi Nabi, siapa yang mengakui kemerdekaan Nabi, artinya siap-siap berhadapan dengan Quraisy. Kalau Indonesia misalnya,
kami mengakui kemerdekaan Palestina dan kami akan menjadi pelindung negeri Palestina, kami akan kirimkan TNI misalnya ke Palestina, apa artinya? Berarti siap-siap berhadapan dengan yang berada di belakang Israel dan seterusnya. Betul? Ya, peristiwa kemerdekaan Rasulullah dengan mendirikan negeri Madinah dan Ansor yang ada di belakangnya, kami siap. Tadi ada berapa perjanjiannya? 5. 1, sami'na wa ata'na. Yang kedua, siap nyumbang, gitu ya, siap infak. Yang ketiga, siap amar ma'ruf nahi mungkar, kerja bareng. Yang keempat, siap melindungi. Dan yang kelima, jangan takut dengan nyinyiran media, bahasa kita, serangan haters dan netizen yang mungkin bakal mencela, mengejek, mencaci, menghina dan seterusnya. Saya membayangkannya, apakah kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka, apakah mengisi kemerdekaan dan mensyukuri kemerdekaan itu akan menjadi orang Ansor ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi di Mekah ditindas, Nabi di Mekah itu diinjak, Nabi di Mekah dipersekusi, kemudian kata orang Ansor, ya Rasulullah, ayo kita bareng-bareng merdeka, kita bareng-bareng dirikan negeri dan kami siap melindungi. Resiko tinggi. Makanya tadi kata orang Ansor apa? Bagi kami baiat Aqobah yang kedua itu lebih berharga daripada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang yang lainnya, karena perang-perang itu tidak akan ada kalau kami tidak kalau kami tidak menjalankan, kalau kami tidak mengadakan peristiwa ini. Saya cuma membayangkan begitu ya. Bakal gitu muaranya, skenarionya, wallahu a'lam bishawab. Jadi orang Ansor artinya siap berhadapan dengan yang ada di belakang Israel. Palestina sok deklarasikan kemerdekaan, umumkan jadi negara yang merdeka. Kami siap mengakui kemerdekaan. Kalau seandainya ada yang mengganggu, kami siap mengirimkan pasukan, senjata dan seterusnya. Oh, siapa kira-kira yang bakal mengganggu kita? Yang ada di belakang Israel. Siapa yang mengganggu negeri Madinah? Orang Quraisy. Perang Badar itu antara Mekah dan Madinah. Perang Uhud itu antara Mekah dan Madinah. Perang Khandaq itu antara orang Mekah yang menggerakkan, memobilisasi massa seluruh jazirah Arab, ditambah dengan otak intelektualnya sebetulnya orang Yahudi. Tapi Yahudi begitu. Dia yang nyuplai dana, tapi dia nggak ikut terlibat di sana, mainnya di belakang. Yang maju Quraisy, Quraisy maju, Gotofan maju 10.000 pasukan nyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada baiat Aqobah, pernyataan kami siap melindungi Rasulullah, kami siap bareng-bareng untuk mendukung kemerdekaan Rasulullah, nggak ada yang namanya Badar, Uhud, Khandaq dan seterusnya. Kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Apakah kita akan mensyukuri kemerdekaan dengan membantu kemerdekaan negara yang belum merdeka dengan cara seperti tadi? Hanya Allah yang tahu. Ini cuma ya kepikiran saja dari sirah begitu ya. Apakah skenarionya akan seperti itu? Hanya Allah yang tahu. Yang jelas Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba menolong yang lainnya. Lallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan berada dalam pertolongan kepada hamba ketika hambanya menolong hamba yang lainnya. Ini mungkin kajian pagi hari ini tentang kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan negeri Madinah dan kemerdekaan Palestina sebagai refleksi mengisi kemerdekaan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada masukan? Pas? Alhamdulillah. Pas syuruk. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu kita cukupkan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.